やつだ。雑魚の悪あがきは見苦しい。Selamat pagi, siang, sore, dan selamat malam semua. Selamat datang di channel gua. Halo pro player rebahan. Apa kabar isi kantong? Sehat? Makan udah makan tapi gak ada rokok. Tetap semangat kakak. Karena hidup ini bagaikan sebuah alur yang berputar. Seperti alur film yang akan kita bahas kali ini, yaitu season 1 dari anime Kengan Ashura episode 3 dan 4. Gak ada basa-basi lagi. Alur film yang brutal, kita mulai. Let's joget dulu. Scene diawali di sebuah lokasi parkir bawah tanah tempat pertandingan Kengan akan berlangsung. Antara perusahaan Gandai melawan perusahaan Nogi. Pastinya tokoh utama kita Oma Tokito mewakili perusahaan Nogi, yang akan melawan Jun Sekibayashi yang dijuluki Malaikat Neraka, kita panggil saja Kaiba, yang memiliki rekor tak tergoyahkan dalam olahraga kombat terbuka. Episode 3 dimulai. Di saat pemanasan, terlihat Kaiba menyombongkan diri, mengatakan ia adalah petarung yang kuat. Ketika pertandingan dimulai, Boom! Oma langsung melayangkan pukulan tepat di kepala Kaiba, serta diiringi beberapa pukulan bonus. Namun, Kaiba menangkap pukulan Oma, dan dengan mudahnya Kaiba membanting Oma. Oma berkali-kali berusaha menyerang, tetapi pukulan-pukulan tersebut tidak berpengaruh terhadap Kaiba, hingga Kaiba melayangkan kakinya yang membuat Oma terpental ke atas mobil yang terparkir. Terlihat, Hideki Nogi pimpinan Oma dan si botak sangar, bernama Genshikano pimpinan Gandai, sedang menyaksikan baku hantam tersebut. Di sini, Kaiba kembali meremehkan Oma. Kaiba mengatakan, kalau orang lemah memiliki hak untuk kabur, menerima dan menghindari serangan. Tetapi, dirinya sebagai pegulat profesional memiliki kewajiban untuk menghadapi rasa sakit. Kaiba jelas-jelas terlihat meremehkan. Dengan jeniusnya, Oma mencubit otot bahu Kaiba, sehingga membuat Kaiba menepis tangan Oma. Yang faktanya, Kaiba baru saja menghindari rasa sakit. Wak. Merasa dipermalukan, Kaiba menyerang Oma, tetapi Oma berhasil menghindar dengan teknik mengendalikan arus kekuatan. Bahkan Oma lah yang berhasil memukul Kaiba. Lalu tiba-tiba dengan pelukan sayang, Kaiba mengangkat dan membanting Oma ke lantai yang terbuat dari beton. Terdengar bunyi hempasan yang sangat kuat, membuat Oma terkulai tak berdaya. Karena semasa kecilnya sering nonton Smackdown, Kaiba lalu mengangkat Oma dan melakukan bantingan Smackdown. Meski Oma terlihat sudah tepar, dengan jiwa-jiwa Smackdown-nya Kaiba terus melayangkan pukulan bahkan membuat Oma berputar di udara. Terlihat di antara penonton seorang pria sedang merendahkan Oma. Mendengar kata-kata pria tersebut, Kazuo lalu menarik kerah baju dan memaki pria tersebut. Karena Kazuo yakin bahwa Oma pasti akan memenangkan pertandingan, sekuat apapun lawan Oma, pasti akan dikalahkan. Kembali ke arena baku hantam, Kaiba menaikkan Oma ke pundaknya, di mana Kaiba berniat mengakhiri pertandingan dengan teknik mautnya, yaitu teknik pematah punggung. Diiringi suara patahan tulang, Oma sudah tidak bergerak sama sekali. Lalu, tiba-tiba, Oma masuk ke alam bawah sadarnya.
Entah tempat apa itu terlihat banyak sekali lilin di sana. Lalu Oma mengatakan, ia meminjam sesuatu untuk pertama kalinya sejak lama. Dan, tiba-tiba, Oma tersadar kembali dan melompat turun dari dekapan Kaiba. Kaiba merasa heran, lantaran Oma juga berhasil mematahkan masing-masing dua jari Kaiba ketika melepas dekapan Kaiba. Oma yang sekarang memancarkan aura yang brutal, dan terlihat seperti iblis. Lalu, dengan membabi tidak bisa melihat alias membabi buta, Oma dengan brutal memukuli Kaiba. Tampak pukulan-pukulan Oma semakin keras dan memecahkan jerawat di wajah Kaiba. Hingga wajah Kaiba berdarah-darah. Jelas Kaiba tidak diunggulkan karena jarinya yang patah, namun Kaiba mencoba melakukan pukulan punggung tangan ke dada Oma, boom. Karena pukulan tersebut tidak mempan, Kaiba kembali dihujani pukulan-pukulan brutal. Namun, meski diserang bertubi-tubi, Kaiba tetap tidak tumbang. Terlihat lagi di arah penonton, seorang petarung bernama Takeshi Wakatsuki dan juga petarung bernama Imai Cosmo. Mereka tampak saling berkomentar bahwa pertandingan Oma terlihat menakjubkan. Bahkan gerakan dan pukulan Oma memiliki kecepatan dan rotasi yang tinggi. Juga gerakan Oma terlihat berbeda dari pertandingannya melawan Lihito. Kazuo pun merasa bahwa Oma tampak seperti binatang kejam yang menunjukkan karakter agresif dan seperti iblis. Terlihat di arena baku hantam, Kaiba yang bertahan dari serangan Oma, membenturkan kepalanya dengan kepala Oma. Oma terpukul mundur, lalu Kaiba menerjang Oma dengan kedua kakinya sekaligus. Hingga Oma terpental membentur tembok serta beberapa tulang rusuknya patah. Ketika Oma kembali berdiri, Kaiba berniat mengakhiri pertandingan dengan sekali lagi menerjang Oma. Dan, tiba-tiba, Oma berhasil memukul tumbang Kaiba dengan sekali serang, yaitu Oma memutuskan saluran pernapasan Kaiba. Penonton tercengang melihat apa yang terjadi, dan faktanya, 3 jari Oma patah dan bercucuran darah. Oma berhasil mengalahkan Kaiba dengan sekali serang, lantasan kekuatan serangan Oma digabung kekuatan melaju Kaiba, jelas akan sangat merugikan bagi Kaiba. Oma Tokito perwakilan perusahaan Nogi keluar sebagai pemenang. Terlihat penonton bertepuk tangan, Kazuo merasa senang, serta Oma telah kembali ke diri aslinya. Penonton yang tadi meremehkan Oma, juga mengucapkan selamat kepada Kazuo serta mengajak Kazuo menghabiskan waktu kosong dengan minum-minum. Di saat suasana hiruk-pikuk tersebut, lalu, tiba-tiba, semua orang dikejutkan dengan kedatangan pimpinan asosiasi Kengan, yaitu pemimpin tertinggi dari pelaksanaan pertandingan Kengan. Pak tua tersebut bernama Metsudo Katahara. Katahara mengatakan bahwa Nogi telah menemukan petarung yang hebat yaitu Tokita Oma, dan tiba-tiba Kaiba yang kembali sadar juga memuji Oma. Kaiba terlihat tidak memiliki cedera yang parah. Meski begitu Kaiba tetap mengakui kemenangan Oma.
Nah, ternyata taruhan dari pertarungan kali ini adalah menyetujui resolusi perusahaan Nogi yang mengajukan perebutan atas posisi pimpinan asosiasi Kengan. Kazuo dan Oma tampak terkejut. Yang ternyata Katahara menyampaikan syarat untuk mengadakan perebutan posisi pimpinan asosiasi Kengan telah terpenuhi. Perkataan Katahara tersebut membuat suasana memiliki tekanan yang luar biasa. Namun Nogi tetap kukuh akan membuat Katahara mundur sebagai pimpinan ke-57 asosiasi Kengan. Katahara menjadi tampak bersemangat menerima tantangan tersebut, di mana petarung dari Katahara bernama Fang dari Metsudo. Kazuo bertanya siapa Fang itu? Fang adalah petarung terkuat dalam sejarah Kengan. Fang dari Metsudo memiliki rekor pertarungan, 157 kali menang tak pernah kalah, jelas rekor yang sangat luar biasa. Bagaikan peresmian acara-acara formal, Katahara dengan resmi menyatakan pembukaan turnamen Kengan hidup atau mati. Terlihat, petarung Takeshi Wakatsuki juga Imai Cosmo, semua pemimpin dan petarung memiliki antusias yang sangat tinggi untuk mengikuti turnamen hidup mati tersebut. Katahara tampak percaya diri dan menyampaikan untuk mengirim petarung terkuat ke dalam turnamen ini, tidak peduli petarung tersebut gangster ataupun psikopat, karena petarungnya Fang selalu siap untuk pertarungan. Oma tampak tersenyum manis, lalu ia mengingat masa lalu bahwa orang yang Oma cari pasti tidak akan melewatkan acara menarik seperti ini. Dan Tara. Nah, ternyata episode 3 habis sampai di sini. Sekarang kita lanjut ke episode keempat. Episode 4 diawali diperlihatkan adegan Oma yang sedang mengangkat dan mencekik pemimpinnya yaitu Nogi. Apa sih yang terjadi? Ternyata Nogi memutuskan bahwa Oma tidak akan menjadi petarung perwakilan perusahaan Nogi di turnamen Kengan hidup atau mati. Dari pintu masuk terlihat pria memakai kaos Hawaii. Pria tersebut bernama Ken Hatsumi, yaitu petarung perwakilan perusahaan Nogi yang baru. Setelah perkenalan, singkatnya pria tersebut mencengkram tangan Oma. Cengkraman tersebut terlihat kuat sehingga Oma terpaksa melepaskan Nogi dari tangannya. Sudah jelas kelanjutannya. Terjadilah baku hantam antara Oma dan Ken Hatsumi. Oma melayangkan banyak pukulan, akan tetapi Hatsumi dengan mudah menghindari semua pukulan Oma. Lalu ada Kaida, sekretaris cantik ini menjelaskan bahwa Hatsumi adalah petarung dengan kemampuan kelas atas, dengan rekor 39 kali menang. Namun Hatsumi memiliki masalah perilaku, yaitu 9 kali ketiduran, 4 kali melewatkan pertandingan dan 2 kali lupa ada pertandingan. Sehingga Hatsumi tercatat memiliki 15 kekalahan konyol. Kembali kepada suasana, secara tidak sengaja Hatsumi telah membangkitkan kemarahan Oma. Oma memancarkan aura yang brutal, seperti pertandingannya melawan Kaiba. Boom! Oma dan Hatsumi kembali baku hantam. Oma dan Hatsumi saling menangkis pukulan, bahkan tendangan Oma dapat ditahan oleh Hatsumi. Di sini Hatsumi menyadari sesuatu dan mengatakan bahwa gerakan bertarung yang Oma pakai adalah gaya Niko. Mendengar hal tersebut, Oma lalu mencengkram leher Hatsumi. Terlihat Oma yang sangat marah. Melihat situasi yang semakin panas,
Nogi kemudian berteriak dan mengambil keputusan untuk hal tersebut. Nogi memberikan sebuah solusi di mana Oma sendiri bisa memenangkan tempat di turnamen ini. Kemudian Nogi memanggil Kazuo dan membujuknya untuk menjadi anggota asosiasi Kengan. Terlihat Kazuo langsung bercucuran keringat mendengar hal tersebut. Nogi melanjutkan perkataannya, bahwa di dalam dunia bisnis selalu ada celah. Bahkan menjadi anggota asosiasi Kengan adalah verifikasi sehingga banyak orang yang menginginkan hal tersebut. Sehingga anggota asosiasi sering mengadakan pertandingan tak resmi dengan hadiah memenangkan status keanggotaan. Padahal yang sebenarnya diinginkan dari pertandingan tersebut adalah biaya tantangan. Pertandingan ini disebut juga dengan pertandingan tantangan Kengan. Dengan biaya 100 juta yen, Nogi lalu juga menyerahkan uang senilai 100 juta yen kepada Kazuo. Kazuo yang tampak takut dan berkeringat berusaha untuk kembali tenang. Kazuo berniat menolak tanpa menyinggung tawaran tersebut. Dan, tiba-tiba, Oma merangkul Kazuo dan menyetujui tawaran tersebut. Kazuo semakin takut, namun tetap mencoba untuk menolak tawaran, tetapi melihat tatapan Oma yang kejam, Kazuo terpaksa menerima tawaran tersebut. Lalu scene berganti di sebuah terowongan bawah tanah, di mana tempat berlangsungnya pertarungan tak resmi, yaitu antara Masayasu Yokota perwakilan jasa makanan Ushitami, mempertaruhkan status keanggotaan asosiasi Kengan, melawan Oma Tokito perwakilan korporasi Yamashita, mempertaruhkan biaya 100 juta yen. Lalu diperlihatkan scene sebelumnya, bahwa nama perusahaan korporasi Yamashita adalah ide dari Nogi, di mana Kazuo diharuskan menjadi manajer perusahaan sebagai syarat formalitas. Kembali ke pertarungan tidak resmi, pria bernama Miko Nabe pimpinan jasa makanan Ushitami, dengan kepercayaan diri yang tinggi alias sombong, merasa petarungnya dapat dengan mudah mengalahkan Oma. Ketika wasit memulai pertandingan, tiba-tiba, boom, Oma berhasil meremukan wajah lawannya dengan sekali pukul hingga membuat wajah lawannya hancur seperti adonan tepung. Korporasi Yamashita berhasil memenangkan status keanggotaan asosiasi Kengan dengan Oma sebagai petarung perwakilannya. Lalu diperlihatkan adegan dan scene bahwa pertandingan tidak resmi tersebut direkam oleh seseorang yang tidak dikenal, dan rekaman tersebut dilihat oleh seorang pria gondrong lusuh. Yang tak lain pria gondrong tersebut bernama Kenzo Yamashita. Ya, Kenzo adalah putra sulung Kazuo yang selalu mengurung diri di dalam kamar selama 20 tahun. Di sini terungkap fakta bahwa Kenzo ternyata adalah pemimpin di balik layar dari sebuah perusahaan bernama Undermount. Dan mengejutkannya lagi, Kenzo menyatakan bahwa perusahaannya juga akan mengikuti pertandingan Kengan hidup mati yang petarungnya diwakili oleh keluarga Kure. Keluarga Kure sendiri adalah keturunan petarung yang bersedia melakukan apa saja asalkan dana dan situasinya tepat. Dengan kata lain keluarga Kure adalah pembunuh bayaran. Scene beralih di sebuah tempat tambang terbengkalai di kota Tokyo. Terlihat Oma yang sedang berlatih seorang diri. Oma merasakan seluruh tubuhnya sudah pulih total. Sekarang yang dibutuhkan Oma hanyalah kemenangan. Lalu Oma mengingat masa lalunya, terungkap fakta bahwa pria yang meninggal dalam bayangan masa lalu Oma bernama Niko Tokita yang adalah guru Oma khusus gaya Niko. Tiba-tiba, muncul seorang pria di hadapan Oma. "Siapa kau?" tanya Oma. Lalu Oma teringat di masa lalunya, musuh dari guru Oma bernama Genzan Taira yaitu petarung gaya koi memiliki seorang murid. Nah, yang di hadapan Oma sekarang adalah murid dari musuh gurunya. Secara refleks Oma langsung mengambil ancang-ancang untuk berduel, namun pria tersebut tampak tenang. Malahan pria tersebut mengelus dada Oma sambil mengatakan Oma semakin kekar sejak terakhir kali pertemuan mereka.
Lalu pria tersebut mengatakan bahwa gurunya, yang Oma kejar selama ini telah mati di tangannya sendiri. Yaitu dengan istilah murid membunuh gurunya. Pria tersebut telah merusak rencana balas dendam Oma. Pria tersebut juga berusaha membuat Oma marah dan memancing Oma untuk membalaskan dendam kepadanya. Oma tampak sangat kesal. Namun Oma berhasil meredam amarahnya dan mengatakan bahwa kematian gurunya Niko Tokita adalah karena kelemahan gurunya sendiri. Dan alasan Oma mengejar musuh gurunya tersebut adalah untuk membuktikan bahwa Oma lebih kuat dari mereka. Dengan geramnya Oma akan meremukkan orang bodoh yang merasa dirinya kuat. Lalu, dengan adanya turnamen Kengan hidup dan mati, Oma berniat menunggu dan mengalahkan pria tersebut di dalam turnamen. Pria tersebut tampak senang dengan keputusan Oma bahwa mereka telah memilih tempat terbaik untuk saling membunuh. Dikarenakan mereka berdua telah memiliki rencana, maka pria tersebut pergi meninggalkan Oma, lalu Oma menanyakan nama pria tersebut. Sambil membalikan wajahnya pria tersebut mengatakan kalau namanya adalah Setsuna Kiryu, yaitu petarung perwakilan grup pendidikan Kowo. Tak lama setelah pria tersebut pergi, Oma yang sebelumnya tampak tenang tiba-tiba menjadi sangat murka sambil mengatakan sebuah nama, yaitu Setsuna Kiryu. Sekian pembahasan alur cerita film Kengan Asura kali ini. Cerita kedepannya pasti akan lebih banyak lagi adegan baku hantam. Kalau suka silahkan di like. Terima kasih sudah menonton.